Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Paramita. Saya dari Biologi PPG Prajabatan tahun 2022 gelombang 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas literasi lintas mata pelajaran. Topik 5, aksi nyata, pengembangan kecakapan literasi diri dengan bentuk storytelling. Nah, sedikit ingin saya sampaikan bahwa literasi adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa serta memilih kosakata yang tepat dalam menyampaikan sebuah ide ataupun gagasannya dalam bentuk teks maupun lisan, sehingga seseorang akan mudah dalam menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Nah, macam-macam keterampilan berbahasa itu ada 5. Yang pertama ada membaca, kemudian menulis, melihat, mendengar, dan juga berbicara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman baru apa yang didapatkan setelah mempelajari konsep reflektivitas. Sedikit saya ingin menjelaskan bahwa reflektivitas itu adalah kemampuan seseorang berintrospeksi ataupun berkaca diri tentang suatu pengalaman maupun kejadian tertentu. Nah, seseorang yang memiliki kemampuan literasi yang baik akan membantu dan memudahkan ia dalam mengingat kembali ataupun menyampaikan kembali pengalaman maupun kejadian yang telah ia alami sebelumnya. Ia mampu membedakan atau mengetahui apakah pengalaman tersebut adalah pengalaman yang baik yang harus ia pertahankan atau pengalaman yang tidak baik yang harus ia tinggalkan, sehingga ia mampu berpikir kritis untuk memilih tindakan yang tepat agar pengalaman yang tidak baik tersebut dapat tidak dilakukannya untuk di kemudian hari. Sehingga dari konsep reflektivitas dalam literasi yang telah saya pahami sebelumnya, pemahaman baru yang saya dapatkan adalah refleksi dapat memberikan kemampuan pada seseorang untuk menilai kembali pengalaman, cara pandang, serta keyakinan tentang literasi. Yang kedua, sangat membantu saya sebagai calon guru untuk mengajukan pertanyaan pada diri sendiri, apakah saya sebagai seorang guru sudah mampu menjadi pribadi yang literat. Dan dengan menggunakan literasi ini akan memudahkan saya untuk memilih pembelajaran yang tepat untuk diimplementasikan dalam proses pembelajaran di kelas nanti. Menurut saya, alasan apa dan kenapa literasi sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari? Yang pertama, literasi sangat berpengaruh ataupun bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari karena dapat memperkaya kosakata. Orang yang memiliki kemampuan literasi yang baik akan memudahkan ia dalam menyampaikan sesuatu ataupun memudahkan ia dalam memahami sesuatu ilmu pengetahuan, dikarenakan kosakata yang ia miliki sudah banyak. Yang kedua, dapat membentuk karakter dan budi pekerti. Orang yang memiliki kemampuan literasi yang baik, ia akan sangat berhati-hati sekali dalam menyampaikan sesuatu yang tidak benar, sehingga akan membuat dia berintrospeksi ataupun mengetahui terlebih dahulu apa yang akan ia sampaikan terlebih dahulu kepada orang lain. Selanjutnya adalah memiliki kemampuan berpikir kritis. Nah, orang yang memiliki kemampuan berliterasi yang baik, ia akan mampu dengan mudah berpikir kritis, sehingga misalnya saja ketika ia dihadapkan pada suatu masalah, ia akan mudah dalam mengambil suatu keputusan. Ia sudah tahu apa konsekuensi dan apa yang akan ia dapatkan ketika dia mengambil suatu keputusan. Nah, selanjutnya itu adalah mengoptimalkan kerja otak. Orang yang telah memiliki kemampuan berliterasi akan dapat mengoptimalkan kerja otaknya sehingga ia mudah memahami sesuatu dan ia juga akan mudah dalam menjalankan semua aktivitas yang akan dia lakukan. Selanjutnya, literasi juga akan sangat mempengaruhi konsentrasi dan fokus seseorang, sehingga ia akan mudah dalam menjalankan kegiatan ataupun memahami suatu ilmu pengetahuan dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan apa saja kontribusi yang akan saya lakukan untuk memudayakan literasi di lingkungan sekitar. Yang pertama, untuk dalam proses pembelajaran saya akan berusaha untuk menerapkan kerangka ORIM dalam proses pembelajaran, di mana
kerangka ORIM ini tersendiri terdiri dari yang pertama ada opportunities, yaitu kesempatan. Yang kedua ada recognition yang artinya pengakuan. Kemudian ada interaction atau interaksi, dan yang terakhir adalah modeling. Misalnya, ketika saya melakukan proses pembelajaran, saya akan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menggunakan smartphone ataupun handphone yang mereka miliki dalam konteks penggunaannya, yaitu dalam konteks pembelajaran, sehingga peserta didik dapat bereksplor apapun materi-materi pembelajaran yang ingin mereka cari. Yang kedua, saya akan memberikan pengakuan berupa penghargaan ketika peserta didik saya mampu memahami pembelajaran yang saya berikan, kemudian mampu menyampaikan pendapat ataupun menyampaikan gagasan yang ia miliki. Selanjutnya, interaksi atau interaction. Nah, maksudnya di sini adalah sebagai seorang pendidik, saya harus mampu berinteraksi kepada peserta didik sehingga terjalin komunikasi yang baik agar apa yang ingin saya ajarkan kepada peserta didik akan mampu diserap baik oleh peserta didik yang akan saya ajarkan. Dan yang terakhir adalah modeling. Sebagai seorang guru, saya harus memberikan contoh yang baik agar peserta didik saya mampu memahami ataupun mengikuti ajaran yang baik yang telah saya berikan, sehingga ia mampu mengimplementasikan terhadap lingkungan sekitarnya. Yang kedua, mengupayakan lingkungan sosial yang efektif. Sebagai guru, yang dapat saya lakukan yaitu memberikan penghargaan pada peserta didik. Saya juga akan mengupayakan lingkungan yang efektif di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Contohnya ketika di lingkungan sekolah, saya akan berusaha untuk menciptakan suasana lingkungan yang literat. Contohnya memberikan nama-nama, mengajak anak-anak murid saya memberikan nama-nama pada pohon-pohon yang ditanami di lingkungan sekolah. Kemudian saya juga ingin mengajak anak-anak murid saya nanti untuk mengikuti berbagai kegiatan literasi, baik itu perlombaan poster, kemudian perlombaan karya tulis ilmiah, dan lain sebagainya, sehingga akan membuat dia memahami pengetahuan baru ataupun memberikan pengalaman terbaru tentang pentingnya kegiatan literasi dan luasnya kegiatan literasi tersebut. Yang kedua, mengupayakan lingkungan sosial yang efektif. Sebagai guru, yang dapat saya lakukan yaitu memberikan penghargaan pada peserta didik. Saya juga akan mengupayakan lingkungan yang efektif di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Contohnya ketika di lingkungan sekolah, saya akan berusaha untuk menciptakan suasana lingkungan yang literat. Contohnya memberikan nama-nama, mengajak anak-anak murid saya memberikan nama-nama pada pohon-pohon yang ditanami di lingkungan sekolah. Kemudian saya juga ingin mengajak anak-anak murid saya nanti untuk mengikuti berbagai kegiatan literasi, baik itu perlombaan poster, kemudian perlombaan karya tulis ilmiah, dan lain sebagainya, sehingga akan membuat dia memahami pengetahuan baru ataupun memberikan pengalaman terbaru tentang pentingnya kegiatan literasi dan luasnya kegiatan literasi tersebut. Nah, selanjutnya adalah mengupayakan sekolah sebagai lingkungan yang literat. Maksudnya adalah saya akan membudayakan lingkungan yang literat. Salah satunya adalah memberikan waktu kepada peserta didik saya untuk membaca selama 15 menit sebelum belajar. Hal ini akan menstimulus mereka untuk mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi proses pembelajaran yang akan saya berikan nanti. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengalaman belajar literasi saya hingga saat ini. Pengalaman belajar literasi saya itu dimulai dari ketika saya masih kecil, di mana ibu saya sering memberikan pembiasaan pada saya untuk membaca buku terlebih dahulu sebelum saya bermain. Nah, setelah itu ibu saya memberikan tugas kepada saya untuk menyampaikan kembali apa-apa saja yang telah saya baca sebelumnya. Nah, karena hal kecil itu sehingga dapat membuat saya menjadi cinta untuk membaca buku. Dari hal itu juga saya sering mengikuti kegiatan-kegiatan perlombaan seperti perlombaan membaca puisi yang berlangsung ketika saya masih duduk di sekolah dasar kelas 4 SD. Kemudian di perguruan tinggi saya juga mengikuti perlombaan karya tulis ilmiah. Saya juga pernah mengikuti perlombaan membuat media pembelajaran.
dan juga saya pernah membuat buku ataupun membantu dosen saya dalam membuat buku. Hal itu sangat bermanfaat bagi saya karena menjadi pengalaman pribadi saya tentang pentingnya literasi dalam kehidupan. Harapan saya dalam menciptakan suasana ataupun proses pembelajaran yang literat agar seluruh pemangku pendidikan dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang literat sehingga proses pembelajaran peserta didik dapat berjalan dengan baik.